Salam damai sejahtera buat kita sekalian. Mari kita bersaat teduh. Hari ini Jumat 19 April 2024. Pembacaan kita dari Lukas 24 ayat 46 sampai 47. Firman Tuhan berkata demikian. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Membaca dan mencermati berita firman hari ini mengenai mandat misi Kristus. Saya mencoba membayangkan ada seorang nenek tua yang karena usianya maka pendengarannya sudah berkurang, yang jalannya pun sudah menjadi lambat karena harus hati-hati, dan ruang lingkup geraknya terbatas. Artinya lebih banyak diam di rumah karena anak-anaknya berpesan agar jangan sampai terjatuh sebab tulangnya sudah rapuh. Nenek ini adalah seorang beriman, seorang yang sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Ia adalah salah satu dari sekian banyak murid Tuhan Yesus. Hanya saja usianya sudah lanjut. Apa yang akan dipikirkan sang nenek ketika mendengar bahwa Tuhan Yesus telah memberikan mandat misi kepada murid-muridnya, berarti juga kepada dirinya? Apakah nenek ini akan menggerutu dan mengatakan begini, wong untuk jalan aja susah, kok ia disuruh memberitakan Injil? Apakah sang nenek akan berkata demikian? Ataukah kita berpikir bahwa mandat misi bukanlah untuk nenek-nenek, tetapi untuk orang yang masih kuat secara fisik? Seringkali kita memilah-milah firman Tuhan dan memilih-milih mana yang cocok, mana yang tidak. Padahal ketika Tuhan berfirman, tidak pernah firman itu ditujukan untuk golongan usia tertentu. Firman itu diberikan kepada murid-muridnya, semua murid-muridnya tanpa embel-embel umur. Sekalipun sudah berumur lanjut, Kristus dapat dilihat dengan jelas dan terang dalam kehidupan sang nenek. Demikian sebaliknya, jika masih punya tenaga, masih bisa bergerak dengan bebas, tetapi bawaannya marah-marah melulu, tantrum yang gak jelas, maka tidak ada gunanya bagi misi. Sebab Kristus yang ada dalam diri orang tersebut jadinya sangat buruk, identik dengan pemarah dan tantrum. Jadi mandat misi Kristus itu untuk semua orang yang menjadi murid-murid Kristus. Memang pada mulanya mandat misi Kristus disampaikan kepada murid-murid Kristus yang mula-mula atau pendengar pertama. Tetapi juga sebenarnya kepada murid-muridnya generasi yang kemudian sampai hari ini. Mandat Kristus adalah sebuah misi gereja yang berkelanjutan. Kristus sendiri menetapkan misi Kristen sebagai suatu tugas gereja yang kudus dan penting. Kegiatan misi merupakan suatu tema utama dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kita adalah gereja. Dan kita juga mendapatkan mandat misi yang sama seperti yang Tuhan katakan kepada murid-muridnya yang pertama. Mandat misi itu tentang Kristus, bukan tentang diri kita. Mandat misi Kristus adalah Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Atau dalam Alkitab tertulis bahwa Raja Penyelamat harus menderita dan harus bangkit kembali dari kematian pada hari yang ketiga. Yang harus kita beritakan adalah tentang Kristus yang disalibkan. Tentunya berita ini sangat berat dan tidak mudah.
Bagaimana memberitakan tentang Kristus yang menderita, disalib, dan bangkit itu dapat diterima oleh orang yang mendengarkan? Ingatlah, tugas kita adalah memberitakan dengan sungguh-sungguh, memberitakan dengan semangat, memberitakan dengan hikmat, bukan asal-asalan. Persoalan para pendengar mau mendengar atau menolak itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Bisa saja pertama-tama orang itu menolak. Tapi bukankah ada Allah yang bekerja menanamkan berita Injil dalam hati seseorang? Mari tinggalkan keraguan soal akan diterima atau ditolak. Mari kita kerjakan mandat misi Kristus yang harus dikerjakan gereja sepanjang zaman. Janganlah malu akan salibnya, jangan malu karena Yesus yang menderita. Beritahu saja mereka apa yang dia derita dan mengapa dia menderita dan bagaimana segenap firman dalam perjanjian lama digenapi dalam penderitaannya itu. Katakan kepada mereka bahwa ia memang harus menderita sebagai syarat untuk menebus dosa dunia dan menyelamatkan manusia dari maut dan kebinasaan. Bahkan melalui semua penderitaan itulah ia justru disempurnakan. Saudara-saudara, mengasihi sesama bukan hanya berbagi makanan atau barang saja. Mengasihi sesama termasuk ketika kita mengetahui bahwa orang itu belum mempunyai juru selamat, belum menerima berita keselamatan. Tetapi pemberitaan tentang Kristus tidak boleh hanya berhenti pada matinya saja. Harus lengkap sampai pada kebangkitannya. Bahwa ia bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, sehingga dengan demikian bukan saja aib kayu salib menjadi terhapuskan, tetapi juga telah terbukti bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, dan dalam hal ini firman Allah juga tergenapi. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Allah yang kepadanya kita percaya adalah Allah yang maha kuasa, real, dapat dilihat dalam Yesus Kristus dan disaksikan oleh banyak orang dan tercatat dalam sejarah. Kebangkitan Kristus mengubahkan banyak hal di dunia ini, termasuk mengubahkan hidup para murid, termasuk kita hari ini. Murid-murid Yesus diberikan tanggung jawab yang besar sebagai para saksi atas kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Yesus dengan tegas mengatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Para rasul wajib mengatakan apa yang mereka lihat dan alami, dan tidak boleh ada rekayasa atau kebohongan sekecil apapun dalam kesaksiannya. Salah satu yang diingat oleh para saksi mata itu adalah perkataan Yesus ini. Dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kesaksian mereka juga diteguhkan oleh perjanjian lama. Kelak kesaksian mereka pun dibukukan oleh Roh Kudus menjadi perjanjian baru. Sekarang mari kita lanjutkan bahwa setiap hari siapa yang harus menyampaikan berita mengenai pengampunan dosa itu. Ya, memang para saksi tersebut, para rasul adalah saksi mata dari semua peristiwa yang dicatat dalam kitab-kitab Injil. Tanggung jawab dan kewajiban yang kini juga diteruskan kepada kita yang percaya atas kesaksian saksi-saksi terdahulu. Setiap hari kita mengemban tanggung jawab untuk menyampaikan kasih Allah di dalam dan melalui Yesus ini. Bisa melalui perkataan, perbuatan, maupun keduanya. Memang menjadi saksi itu tidak mudah. Jiwa dapat terancam oleh pihak-pihak yang merasa disudutkan oleh kesaksian yang kita berikan. Siapa lagi yang tersudut kalau bukan si iblis? Oknum yang memang sangat tidak suka bila kita menjadi saksi-saksi Kristus. Namun jangan kecil hati, kita diperlengkapi oleh kuasa dari tempat tinggi seperti para rasul. Ayat 49 BIMK. Kuasa dari Allah meliputi kalian. Jangan takut untuk menjadi saksi Kristus hari ini dan kapan saja, karena ada kuasa yang Allah berikan untuk melakukan itu, juga janji akan penyertaannya. Mari kita mulai menyaksikan Kristus mulai hari ini. Kesukaran dan kesulitan karena memberitakan Injil adalah pupuk terbaik supaya kita mengandalkan Allah dalam mengerjakan misinya. Dialah yang akan menumbuhkan berita Injil itu. Terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.